Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada guru di sini MPD Minister Pendidikan sebagai dosen pengampu matematika dasar. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan presentasi kami untuk sekarang. Nah, materi yang kita bahas adalah aljabar operasi dan sifatnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya aku perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Septin Ramadan dengan teman saya. Saya Sania Nurhani dengan NPM 2513053159. Saya Pinkara Syarifani. Saya Farida Aulia dengan NPM 25130311. Saya Alhamdulillah dengan NPM 2513053140. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke materi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang aljabar. Apa sih itu aljabar? Jadi aljabar itu adalah bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Nah, aljabar itu merupakan fondasi penting dalam matematika yang menghubungkan operasi hitung dengan objek matematika yang tidak diketahui dan sangat bermanfaat untuk berbagai bidang ilmu dan aplikasi sehari-hari. Nah, aljabar ini itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang cendekiawan muslim di bidang matematika, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu matematika yang dalam bentuk penyajiannya itu memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar ini juga merupakan ungkapan matematika yang terdiri dari kombinasi antara konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan oleh operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ada pun unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama itu ada konstanta. Nah, konstanta ini adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar. Nah, contohnya itu ada 4x plus 7 sama dengan 19. Nah, angka 7 dan 9 itu merupakan konstanta karena nilainya tetap dan tidak tergantung pada nilai variabel x. Nah, yang kedua adalah koefisien. Koefisien ini adalah bagian konstanta dari suku aljabar yang menunjukkan banyaknya variabel. Nah, contohnya itu ada suku min 2ab. Nah, maka min 2 itu merupakan koefisien dari variabel ab. Yang kedua ada variabel. Nah, variabel ini merupakan lambang atau simbol yang dapat digantikan oleh sembarang anggota hubungan semesta. Nah, simbol ini tuh berupa huruf guys. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke suku. Jadi suku di dalam aljabar itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang diusahakan oleh operasi multiplikasi. Jadi suku di dalam aljabar itu koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang diusahakan operasi jumlah atau selisih. Nah, suku dalam aljabar ini ada 4 ya teman-teman. Jadi kita akan bahas ini. Jadi yang pertama ada suku tunggal. Jadi suku tunggal itu aljabar suku satu atau suku tunggal merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas satu suku. Jadi tunggal itu kan satu teman-teman. Jadi di sini suku tunggal itu terdiri dari satu suku. Contohnya ada 3 plus A. Pada bentuk aljabar tersebut 3. Jadi 3 ini merupakan suku pertama dan A merupakan suku kedua. Di sini masuk ke suku 2, bisa dibilang dengan binomial. Bentuk aljabar suku 2 merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas 2 suku. Jadi untuk suku tunggal itu terdiri dari 1 suku, tapi kalau di suku 2 itu terdiri atas 2 suku. Contohnya 2x min y. Pada bentuk aljabar tersebut 2x merupakan suku pertama dan y merupakan suku kedua. Jadi 2x suku pertama dan y suku kedua. Nah, di sini
Lanjut lagi ke suku 3, bisa dibilang dengan trinomial. Bentuk aljabar suku 3 adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Jadi yang dihubungkan oleh 2 operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi suku 3 adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Jadi 3 suku ini bisa dihubungkan oleh 2 operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada contohnya x kuadrat plus 2x min 5 merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas 3 suku. Pada bentuk aljabar tersebut yang x merupakan suku pertama dan 2x merupakan suku kedua dan 5 merupakan suku ketiga. Jadi 2 operasi penjumlahan dan pengurangan di sini teman-teman. Penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita masuk yang terakhir ada suku banyak, yaitu bisa dibilang dengan polinomial. Bentuk aljabar suku banyak polinomial merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas lebih dari atau sama dengan 2 suku. Jadi di suku banyak polinomial ini bentuk aljabar yang terdiri atas lebih dari atau sama 2 suku, sama dengan 2 suku. Jadi bisa lebih atau sama dengan 2 suku. Nah, di sini contohnya ada A plus B min 2C plus 1 merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas 4 suku. 1, 2, 3, 4. Jadi suku pertama A, suku kedua B, suku ketiga 2C, suku keempat 1. Ini adalah operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan bentuk aljabar. Jadi penjumlahan bentuk aljabar itu dilakukan dengan menjumlahkan suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis itu isinya variabel dan pangkat yang sama. Contohnya di sini ada 3x tambah 5x sama dengan 8x karena 3x plus 5x itu variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Terus gimana kalau misalkan ada suku yang berbeda, variabel
Iya, kalau misalkan di perkalian dia X-nya ditambah ini. Jadi kan itu kan ada mau versi satu kan ya. Jadi kalau misalnya dia dikali pangkatnya itu ditambah. Yang kalau dia nanti kan dua kan tambah misalnya sekitar dua. Oh enggak, karena tadi pindah itu masalah penjumlahan. Kalau di penjumlahan X-nya itu nggak dimakan 2X misalnya 2X sama 2X berarti 4X. Tapi kalau misalnya mau kali 2X bukan 2X berarti maka tinggalin X sama 2. Karena X itu ada satu di atasnya, jadi yang di atasnya itu ditambah 2. Kalau di perkalian variabelnya ditambahin gitu. Nah, iya. Kita langsung ke contoh. Contohnya 12x pangkat 5 dibagi 4x. Nah ini kita ubah bentuknya jadi 12x pangkat 5 per X pangkat 3. Ini cara mengerjakannya jadi 12 buat 4. 12 bagi 4 berapa teman-teman? 3 ya. Terus karena ini pembagian, jadi pangkatnya dikurangi ya teman-teman. Jadi 5 kurang 3 berapa? 2. Jadi X pangkat 2. Ini hasilnya ya teman-teman. Kalau kita lanjut ke sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu adalah separan. Jadi misal 10 dikali 8. Karena ini sifat komutatif, otomatis ditukar posisinya. Contohnya 8 dikali 10. 8 kali 10 berapa teman-teman? 80. Hasilnya. Itu aja kan sifat asosiatif. Jadi misal sekarang jawabannya kita lanjut ke asosiatif teman-teman. Jadi misal 8 dikali 2 kurung dikali 5. Nah, sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi yang di dalam sini yang di depan itu kelompok. Nah, jadi kita tukar lagi kayak yang tadi. Berarti 7 jadi ya 8 dikali 2. Karena ini perkalian, jadi yang dicampur itu yang di itu 5 kali 2 kali 5 berapa? 20 dikali
Lanjut ya. Oke, selanjutnya akan sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif digunakan untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Contohnya ini rumusnya, jadi kita langsung contohnya. Jadi artinya bilangan di luar tanda kurung bisa dikalikan ke, ya di luar tanda kurung bisa dikalikan ke dalam kurung ini. Jadi contohnya langsung. Nah, contohnya seperti ini. Yang di dalam yang di luar tanda kurung ini dikalikan dulu sama yang di dalam tanda kurung. Kayak 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? Kira 6. Oke. Sekarang 2 dikali 4. Nanti. Jadi sifat ini untuk menyederhanakan aljabar atau perhitungan yang panjang, jadi seperti itu. Kalau operasinya ke bawah gimana Pak? Tulisnya ke bawah. Tadi kan sudah seperti itu. Kan beda. Distributif. Kan ini Bapak guru. Terus kita Nah, kayak gitu maksudnya. Mas Ina. ya, maunya kayak gitu Pak. Ya betul. Pakai variabel dong Pak, biar nggak Jangan pakai variabel. tenangin diri loh. Iya, Sama aja. Jadi ini dikali dulu. Iya, dari sama kan ke bawah, itu dari di samping pun. Jadi kita langsung 2 kali 3 hasilnya 5. Oke, 2 kali 3 hasilnya. Hasil sama aja 14. Oke, kesimpulannya tadi aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari sebuah variabel dan bilangan konstanta untuk menyelesaikan persoalan matematika melalui operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta penggunaan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Unsur-unsur penting dalam aljabar meliputi variabel, konstanta, koefisien, berbagai bentuk suku seperti binomial, trinomial, dan polinomial. Pemahaman konsep ini membantu mempermudah penyelesaian soal matematika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.